Kisah pemuda yang menguji rezeki Allah di dalam goa. Langkah Channel TV. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang memiliki kecerdasan luar biasa, namun hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang besar mengenai hakikat rezeki. Ia sering mendengar ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Suatu hari, muncul sebuah pemikiran di benaknya. Jika benar rezeki itu dijamin oleh Allah, maka meskipun aku diam saja tanpa bekerja, rezeki itu pasti akan mendatangiku. Aku ingin membuktikannya. Tekad untuk berdiam diri tanpa membawa bekal apapun, pemuda ini berjalan menuju sebuah perbukitan yang jauh dari pemukiman penduduk. Ia menemukan sebuah goa yang sunyi dan gelap. Ia masuk ke dalamnya, duduk bersimpuh di pojok goa, dan bertekad, aku akan diam di sini. Aku tidak akan meminta-minta, tidak akan mencari makan, dan tidak akan keluar. Aku ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan rezekinya kepadaku. 1 hari berlalu. Perutnya mulai keroncongan. 2 hari berlalu, rasa lapar mulai melilit perutnya hingga ia merasa sangat lemah. Namun, ia tetap teguh pada pendiriannya. Ia ingin melihat tangan Allah bekerja. Kedatangan rombongan musafir pada hari ketiga, saat tubuhnya sudah sangat lunglai, terdengar suara riuh di luar goa. Ternyata, sekelompok musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh terjebak badai dan memutuskan untuk berteduh di dalam goa tersebut. Para musafir itu menyalakan api unggun dan mulai mengeluarkan bekal makanan mereka yang sangat banyak. Aroma daging panggang dan roti hangat memenuhi seisi goa. Pemuda itu mencium aromanya, air liurnya menetes, namun ia tetap diam di kegelapan, tidak bersuara sedikit pun. Salah satu musafir kemudian menoleh ke sudut goa yang gelap dan berteriak, "Siapa di sana?" Mereka mendekat dan menemukan seorang pemuda yang tampak sangat pucat dan lemah. Mereka bertanya, "Wahai anak muda, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tampak seperti orang yang kelaparan?" Pemuda itu tetap diam. Ia menutup mulutnya rapat-rapat. Ia ingin rezeki itu datang tanpa ia harus menggerakkan lidahnya untuk meminta. Ketukan, rezeki melihat pemuda itu tidak menjawab dan tampak sangat lemas, para musafir merasa iba. Mereka menyodorkan sepotong roti dan daging ke depan wajahnya. Namun, pemuda itu tetap diam dan tidak menggerakkan tangannya untuk mengambil makanan tersebut. Seorang musafir berkata, mungkin dia sangat lemah hingga tidak bisa membuka mulutnya. Mari kita bantu dia. Musafir itu kemudian mengambil potongan roti, mencelupkannya ke dalam kuah agar lembut, lalu perlahan-lahan menyentuhkan roti itu ke bibir sang pemuda. Pada saat itulah, secara refleks, pemuda itu membuka mulutnya untuk menerima makanan. Setelah merasa kenyang dan tenaganya pulih, pemuda itu tersenyum kecil. Ia teringat akan tujuannya semula. Pelajaran yang berharga di dalam hatinya. Ia tertawa dan berkata, "Engkau benar, ya Allah. Rezeki MU memang sampai kepadaku meski aku berada di dalam goa yang gelap ini. Namun, aku baru menyadari satu hal, meskipun rezeki itu sudah ada di depan mataku, aku tetap harus berdehem atau setidaknya membuka mulut agar rezeki itu bisa masuk ke dalam perutku." Pemuda itu akhirnya menyadari bahwa tawakal bukan berarti meniadakan ikhtiar. Allah memang menjamin rezeki setiap makhluk, namun Allah juga menyukai hambanya yang berusaha. Burung saja harus terbang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar untuk kemudian pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Ia pun keluar dari goa dengan pemahaman baru bahwa dunia ini adalah tempat sebab akibat. Kita berserah diri dengan hati, namun tangan dan kaki kita tetap harus bergerak menjemput takdir yang telah ditetapkan. Pesan moral, rezeki tidak akan salah alamat, namun ia memerlukan
pintu untuk masuk. Pintu itu adalah usaha, doa, dan gerak langkah kita. Langkah Channel TV. Langkah paling menyenangkan adalah langkah kaki sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, share.